merger XL Smartfren dan isu Grab Goto, apa dampaknya bagi konsumen? Indonesia sedang menyaksikan transformasi besar dalam dunia teknologi dan telekomunikasi. XL Axiata dan Smartfren resmi melakukan merger, ciptakan entitas gabungan yang mengubah peta persaingan industri telekomunikasi. Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan dari merger ini? Apa manfaat dan resikonya bagi perusahaan? Dan menurut kamu, yang paling penting, bagaimana dampaknya ke kita sebagai konsumen? Merger atau proses penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru, itu lebih dari sekedar penyatuan brand atau aplikasi. Merger melibatkan integrasi menyeluruh, mulai dari tim internal, infrastruktur teknologi, aset perusahaan, hingga strategi bisnis. Merger biasanya dilakukan untuk beberapa alasan, memperbesar market share, menekan biaya operasional, dan memperkuat customer base. Selama proses merger, berbagai aspek seperti sinergi, penguatan network infrastructure, peningkatan customer acquisition, hingga konsistensi brand consolidation menjadi faktor strategis yang dipertimbangkan. Tapi merger juga beresiko. Integrasi antar sistem yang berbeda, konflik budaya perusahaan, dan potensi pemangkasan kawan sering jadi tantangan yang besar. Salah satu merger signifikan di Indonesia baru saja terjadi antara XL Axiata dan Smartfren. Prosesnya dimulai dari akhir 2024 hingga disahkan pada April 2025. Dengan nilai sekitar 104 triliun rupiah, ini bukan merger biasa, melainkan langkah strategis berskala nasional. Dari sisi jumlah pelanggan, gabungan dua operator ini melayani hampir 95 juta pengguna. Ini menjadikan mereka salah satu pemain dominan yang menyaingi Telkomsel dan Indosat. Keuntungannya dari merger ini cukup jelas. XL bisa memperluas jaringan dan memperkuat coverage nasionalnya dengan menggabungkan infrastruktur yang dimiliki oleh Smartfren. Selain itu, biaya operasional juga bisa ditekan karena tidak perlu lagi membangun jaringan yang tumpang tindih. Ini menciptakan operasional strategi utama dalam network maintenance dan spectrum utilization. Merger ini juga menimbulkan tantangan, integrasi sistem IT, struktur organisasi, hingga penggabungan layanan pelanggan yang bisa memakan waktu dan menimbulkan gangguan layanan jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Ada juga isu sosial seperti potensi pengurangan karyawan karena adanya posisi yang tumpang tindih. Salah satu isu panas di dunia teknologi saat ini adalah potensi merger antara Grab dan Goto. Laporan terakhir menyebutkan bahwa Grab tengah menjajaki akuisisi senilai sekitar 7 miliar US dollar. Jika ini terjadi, maka dua kekuatan utama di sektor ride-hailing, food delivery, dan digital payment di Indonesia akan bersatu. Secara pangsa pasar, gabungan ini bisa menguasai sekitar 85% ride-hailing di Indonesia. Dampaknya akan sangat besar, baik untuk perusahaan maupun untuk konsumen. Dari sisi perusahaan, tentu saja ini menguntungkan. Mereka bisa mengurangi biaya promosi, memperkuat basis pengguna, serta menggabungkan aset seperti GoPay, Tokopedia, GrabFood, dan Grab Express. Namun kekhawatiran ini muncul dari sisi publik. Banyak yang takut jika merger ini menciptakan monopoli di sektor ride-hailing. Konsumen bisa kehilangan pilihan dan harga bisa naik karena tidak ada persaingan langsung. Para mitra pengemudi juga menyuarakan ketakutan mereka. Mereka khawatir insentif dipangkas, sharing komisi naik, dan pekerjaan mereka makin tidak aman. Bahkan beberapa aksi unjuk rasa muncul di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Di sisi regulasi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU juga mulai memperhatikan isu ini. Mereka ingin memastikan merger ini tidak menciptakan dominasi yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Apa yang bisa kita pelajari? Dari dua kasus ini, kita bisa melihat bahwa merger adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, merger bisa membawa efisiensi, memperkuat layanan, dan memperbesar skala perusahaan. Tapi di sisi lain, merger bisa mengurangi kompetisi, menyebabkan kenaikan harga, bahkan berdampak negatif pada lapangan kerja. Keberhasilan merger sangat bergantung pada eksekusi yang matang dan pengawasan yang ketat. Jika keduanya berjalan baik, perusahaan bisa berkembang dan konsumen tetap terlindungi. Jika diabaikan, dampaknya bisa justru merugikan semua pihak. Jadi menurut kamu, apakah merger seperti ini membawa perubahan positif atau justru merugikan konsumen? Kamu lebih pilih layanan yang efisien tapi minim kompetitor, atau tetap ingin ada banyak pilihan walaupun kualitasnya beragam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!